Assalamualaikum sahabat Al-Gibran Channel. Seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga kecuali kelompok satu ini. Siapakah mereka? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini pada teman-teman kalian agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari channel ini. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga. Orang yang enggan masuk surga adalah mereka yang tidak taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut hadisnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai perintah taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Menurut surat Al-Asyr ayat 7, taat kepada Rasul adalah mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa kebenaran. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dilakukan dengan menjalankan apa yang menjadi syariatnya dalam Islam. Ada banyak ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ibadah ini bisa dilakukan dalam usaha menjadi salah satu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti masuk surga. Tentunya saat melakukan ibadah, tiap muslim harus taat pada rukun dan syaratnya. 1. Salat. Perintah salat tertuang jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut,
wa aqimus salatu wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. 2. Puasa. Perintah puasa termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 3. Zakat. Perintah zakat termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut: Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 4. Membaca Al-Quran. Al-Quran diantaranya menjadi syafaat di hari kiamat kelak, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim sebagai berikut: Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala baik di waktu lapang maupun sempit. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan berzikir. Robi Abdul Rauf Az-Zawawi dalam bukunya Al-Baqiyatus Sholihat mengatakan, zikir merupakan salah satu amalan abadi yang tidak merugikan. 6. Sholawat. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tentu masih banyak amalan lain yang bisa dilakukan muslim sehingga menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang pasti masuk surga. Baik sahabat Al-Gibran Channel, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.